pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini, ya, firman Tuhan. Dan jangan lupa kita mula juga doa dengan mohon pengampunan daripada Tuhan, ya, supaya membolehkan kita datang di hadapan Tuhan, ya, karena kita doa syafaat kita sedang berdoa, kita akan berdoa dalam bahasa Inggris, intercession prayer, doa untuk negeri kita, negara kita, kepimpinan ataupun pemimpin, barisan pemimpin negara kita, malah dunia ini yang sedang dilanda oleh COVID-19, malah negara kita Malaysia sedang menghadapi keadaan yang genting ataupun keadaan yang begitu menakutkan, ya. Miri sudah diistihar sebagai John Kuning, dan kita berdoa untuk kita semua, ya, jemaat Tuhan, anak-anak kecil dan juga orang dewasa, supaya diberi kekuatan. Dan kita yang muda ini juga jangan kita sambil lewa, ya, pastikan kita mematuhi perintah dan arahan kerajaan untuk sama-sama kita membendung gejala infection COVID-19 ini. Maksudnya itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, kita kurangkan keluar, berhimpun dengan kawan-kawan, berjumpa kawan dan sebagainya, ya. Itu tanggung jawab kita masing-masing, dan juga kepada pribadi kita sentiasa menjaga kebersihan diri, gunakan topeng muka itu, dan sanitize selalu, dan have a habit to have personal hygiene, kebersihan diri masing-masing, ya. Itu tanggung jawab kita sebagai individu. Dan jangan lupa menjadi tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan juga untuk berdoa, bersekutu di dalam doa untuk mendoakan orang yang sudah dijangkiti. Bayangkan, ya, keluarga yang dijangkiti, mereka begitu risau, resah, karena berita-berita yang didengar memang menakutkan. Orang yang kena COVID, berapa persen saja peluang untuk hidup. Berita-berita inilah yang mempengaruhi minda kita sehingga kita rasa lemah, takut dan sebagainya, ya. Maka perlu kita doakan mereka yang sudah dijangkiti, mereka sudah kehilangan ahli keluarga dan sebagainya, supaya mereka dikuatkan tak kala menghadapi cobaan ataupun menghadapi rintangan hidup ini yang dialami begitu berat sekali bagi segelintir keluarga di seluruh dunia. Bayangkan sekarang ini, tidak terpikir saya dalam beberapa masa yang singkat, semalam 14 tinggal saya lihat data itu di seluruh dunia sudah melebihi 45 juta case positif. Wow, sudah mungkin hari ini 46 juta. Begitu mendadak sekali peningkatannya. Amerika masih nomor 1, yang nomor 2 India, ya. Amerika 9 juta lebih dan India 8 juta lebih, dan Malaysia kita sama-sama lihat sudah menjangkau 30 lebih ribu yang telah dikenal pasti menjangkiti ataupun positif COVID-19 ini. Jadi kita juga doa untuk pemimpin kita, ya, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik, membuat keputusan dengan baik bagaimana menangani penyakit ini. We really need leaders yang wise, yang with wisdom, dengan bijaksana mengendalikan negara kita. Apatah lagi sekiranya case ini terus meningkat, kemudahan hospital sudah tentu akan begitu terjejas. Saya melihat message yang di forward oleh Deacon Doris pada pagi ini, hospital Miri satu ward dihaskan untuk menangani ataupun merawat COVID-19. Dan bayangkan jika dokter hal itu menjadi begitu teruk, maka kemudahan tidak mencukupi. So sangat penting kita bersatu dalam doa, dan kita datang kepada Tuhan, bersujud dan merendahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan, yang pasti Tuhan mendengar doa kita.
bayangkan seluruh dunia, tak payah seluruh dunia, seluruh Sarawak dan Malaysia sama-sama berdoa, pasti Tuhan menang. Ya, itu satu pesanan untuk kita semua, dan menyerahkan juga ibadah kita pada hari ini. Mereka yang memimpin praise and worship tim kita yang dipimpin oleh Deacon Alvin, mohon urapan Roh Kudus supaya usher us ataupun membawa kita ke hadirat Tuhan pada pagi ini. Dan jangan lupa doakan untuk Pastor Samuel yang akan membawa firman Tuhan pada pagi ini. Semoga Roh Kudus rapi dia, pakai dia dengan luar biasa supaya firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita masing-masing. Let the Holy Spirit speak to you individually dengan caranya sendiri, dan apapun pergumulan kita sepanjang minggu yang lepas, hari ini kita datang kepada Tuhan, kehadiran Tuhan, dan memperolehi damai sejahtera Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami yang sungguh baik, Tuhan yang penuh kasih. Pagi ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu melalui beribadah Ahad kami di Gereja Kairos. Ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan beri kepada seluruh jemaat Kairos untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Di samping kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus melalui nyanyian pujian kami, saya mohon Tuhan Yesus supaya persembahan nyanyian kami itu Tuhan berkenan di hati-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan setiap pribadi Kairos ataupun jemaat Kairos. Katakanlah kami datang kepadamu ketika ini, biarlah kami dapat menumpukan pemikiran kami, ya Tuhan, supaya kami dapat mengenal dan mendengar bisikan Roh Kudus untuk diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kehidupan ataupun hidup kami begitu diberkati oleh Tuhan. Dan dari samping itu kami sering juga jatuh ke dalam dosa Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih karena melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, kami diampuni melalui darah-Mu yang telah saved for us, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehadiran kami di tempat ini Tuhan membawa sesuatu perubahan yang indah di dalam hidup kami masing-masing. Layakkanlah kami Tuhan Yesus untuk datang kepadamu, dan kami mohon pengampunan, dan kami mohon pernyataan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Allah Bapa di surga, negara kami, negeri kami Tuhan Yesus sedang menghadapi ancaman COVID-19 ketika ini. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang dapat menghapuskan rantaian penyebaran infeksi ini Tuhan Yesus. Kami mohon supaya Tuhan bekerja ataupun Tuhan campur tangan, yang mana mereka yang bertugas di hospital, the frontliners di mana-mana pun Tuhan, mohon Tuhan lindungi mereka dalam mereka menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka Tuhan. Dan para saintis Tuhan Yesus yang sedang bertungkus lumus untuk mencari vaksin bagi mengawal penyakit ini, Tuhan berilah kebijaksanaan dan juga bantulah mereka untuk memahami penyakit ataupun virus ini, supaya mereka dapat mencipta melalui campur tangan Tuhan, melalui kehendak Tuhan sendiri, mereka dapat mencipta ataupun dapat vaksin yang sesuai, yang selamat untuk manusia gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu karunia kasih-Mu Tuhan, kami dapat mengharungi apapun masalah yang kami alami dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui penularan COVID-19 ini Tuhan Yesus, yang menghantui ataupun yang mengancam seluruh dunia, membuat kami peka dan kembali kepada Tuhan.
Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh kepimpinan negara kami Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin negeri, daerah, negara kami, malah jiran-jiran negara jiran-jiran kami dan seluruh dunia Tuhan Yesus, supaya mereka bertindak dengan bijaksana dan mampu mengekang penularan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami bergantung kepadamu Tuhan Yesus, karena hanya melalui kuasa Tuhan dapat menyelamatkan seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya oleh karena Tuhan mengasihi kami masing-masing, oleh karena kami dicipta segambar dengan wajah Allah sendiri, kami adalah manusia istimewa. Dan yang pasti kami yakin dan pasti Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak membenarkan kami sengsara ataupun kami terus dijangkiti oleh penyakit ini. Dan yang pasti jikalau kami percaya menyerahkan diri kami taat setia kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui firman-Mu, melalui janji-Mu Tuhan Yesus, we can claim the promise of God, yang mana God's love endures forever. God is good, God is good, God's love endures forever. Psalm 118 ayat 1. Sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa, di mana Mazmur 118 ayat 1 diawali dengan firman Tuhan yang sama. God is good, your love endures forever. Di ayat yang ke-29 juga menyatakan perkara yang sama. Begitulah indahnya kasih Allah, begitunya baiknya kasih Allah untuk kami semua. Haleluya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sekali lagi, yang akan dipimpin melalui nyanyian pujian, tim nyanyian pujian kami, Deacon Alvin, juga pastor semua yang akan membawa firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami menjemput Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, supaya perjalanan ibadah kami begitu lancar, sehingga kami dapat merasai kehadiran lawatan Roh Kudus Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berkesempatan untuk datang ke gereja dan memuji dan akan mendengar firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada mereka yang tidak dapat hadir di gereja pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka, agar Tuhan yang juga berperanan mengingatkan mereka untuk datang ke gereja di masa-masa akan datang. Dan mereka yang sudah peringkat tua ataupun warga emas yang terpaksa tinggal di rumah, Tuhan kami berdoa supaya mereka juga mengalami kehadiran Roh Kudus di tempat mereka masing-masing, di seluruh gereja-gereja yang pada pagi ini yang sedang beribadah. Roh Kudus yang hadir dan Tuhan juga yang bekerja di sana. Sepertinya kami di sini mengalami damai sejahtera Allah, ya, oleh karena Tuhan itu baik, oleh karena Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kami pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serah dari permulaan, pertengahan, dan berakhirnya nanti di bawah kuasa naungan Tuhan sendiri. Biarlah kami dapat memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu dengan hati yang tenang, fokus, dan message yang akan disampaikan itu akan menguatkan iman kami masing-masing. Sekiranya ada kuasa kegelapan di tempat ini, kami singkir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa kepada yang lemah tubuh badan mereka pada masa ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah kepada mereka, sembuhlah mereka Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami pohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama
lafazkan iman rasuli kita sebelum kita mulakan ibadah atau sebelum kita menjemput presiden positif untuk mengambil alih. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan menghadap meja Tuhan. Jadi dalam acara perjamuan suci berbagai hari ini, dan pastikan kita telah mengambil air dan roti yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Jadi untuk maklumat kita bersama, hanya orang yang sudah dibaptis saja yang layak untuk mengambil perjamuan pada pagi ini. Nah, sebelum itu mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Genap yang berdosa oleh yang berdosa
Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami berpeluang untuk mengadakan acara perjamuan suci pada pagi ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan mengendalikan acara perjamuan ini, agar jemaat yang turun mengambil perjamuan ini akan merasakan kehadiran Tuhan melalui perjamuan suci pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami dan darah-Mu telah menyucikan dosa kami, dan sekarang kami telah bebas dari segala kuasa dosa. Pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi silakan duduk. Jadi saudara, mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 hingga yang ke-30. 1 Korintus bab yang ke-11 pasal yang ke-11 ayat 23 hingga yang ke-30. Jadi jika kita telah mendapatkannya, saya akan membacanya untuk kita. Firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudaraku, Tuhan menyuruh kita mengingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci pada pagi ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Kristus. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan oleh karena dosa kita. Dan minuman yang akan kita ambil melambangkan darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan atau penyucian dosa kita. Nah, jadi saudaraku, sebelum kita makan roti dan minum air ini, terlebih dahulu kita memeriksa diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan suci ini? Dan apakah dengan mengambil perjamuan ini kita turut bersaksi tentang Kristus adalah Allah Tuhan kita? Apakah masih ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan, atau kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Jadi saudaraku, jika ada, mari kita mengakuinya sekarang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita sama-sama berdiri sekali lagi. Kita berdoa, menyerahkan perjamuan suci ini ke dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita layak untuk menghadap perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa dan tunduk kepala. Tuhan, sebelum kami mengambil perjamuan ini, terlebih dahulu kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami dan layakkan kami untuk mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingati kami tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menyelamatkan dan membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Bapa, untuk membalas perbuatan-Mu yang kami lakukan, kami ingin memberi hidup kami untuk Engkau. Pakailah kami sebagai alat-Mu, memberitakan kepada dunia ini bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang maha kuasa
dan Maha Mengasihi kami. Tuhan, sebelum kami mengambil perjamuan suci pada pagi hari ini, Tuhan, sucikan air dan roti yang akan kami makan dan minum agar melaluinya kami mendapat tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita masih di dalam keadaan berdiri. Jadi mari kita ambil roti kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Sekarang kita angkatkan cawan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Jadi saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Saya minta persiapan daripada kedua deacon untuk memimpin kita di dalam doa mengucap syukur atas perjamuan suci yang telah kita sama-sama ambil. Kita makan dan minum pada hari ini. Nah, sudah itu nanti saya beri masa kepada yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, sebentar tadi kami telah melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus, yang mana kami telah melakukannya Tuhan Yesus, dan melalui amalan ataupun sakramen yang kami lakukan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami daripada dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena rencana penyelamatan Tuhan itu begitu indah sehingga melayakkan kami datang kepadamu Tuhan dan menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. We want to thank you Lord for your love and mercy. Dan oleh karena kasih Allah, kami telah dan sudah layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami, pimpin kami untuk mengharungi kehidupan yang seterusnya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. We want to thank you. We want to glorify you Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Keras lagi. Shalom. Haleluya. Nah, kita harus lantang, kata orang, ya. Harus lantang. Ya jangan susah hati lah macam tu.
Saya pula yang risau tengok ada muka senyum walaupun pakai face mask, nampak senyumnya, mata ada kecil tu. Okey, kita ada kesempatan bersalam, tapi kita bersalam dalam roh lah gitu. Okey, lambaikan tangan bagi teman-teman depan, belakang, kiri kanannya. Ya, lama tidak jumpa tu. Okey, puji Tuhan, kita ada kesempatan pada pagi ini kita beribadah di tempat lain, beribadah online, beribadah di rumah. Kita bersyukur ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pujian penyembahan, saya ingin kongsikan sedikit firman Tuhan yang saya diberkati. Saya diberkati firman Tuhan ini, saya mula pegang, mendorong dan menguatkan pribadi saya, dan saya juga kongsikan firman ini kepada teman-teman dan kalian juga. Dan saya ambil dari Yohanes 15 5 hingga 7. Katanya begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan yang terakhir, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, inilah firman yang saya diberkati lah. Kira kita tinggal dengan Tuhan, Tuhan hidup kita minta ya, berkat Tuhan akan memberi. Haleluya. Kita angkatkan satu pujian. Roh Kudus dicurahkan tempat ini. Berikan
Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita semua. Nyanyikan pujian. Dan menyembah Tuhan dengan satu, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Kita ucap terima kasih pada berkat-Nya pada hari ini yang Dia sediakan bagi kita semua.
Pertolongan-Mu juga tidak terlambat Tuhan. Engkau telah memberkati dan melimpahi kehidupan kami pada setiap hari. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
Karena salib Engkau Tuhan kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan dosa kami ditebus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih pada penyembahan kudus pada hari ini Tuhan. Engkau telah mencucikan ampunan dosa kami Tuhan. Tuhan urapi dan berkati kami Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah maupun di tempat rumah masing-masing Tuhan, urapi mereka Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi dan berkati juga hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami akan diberkati, disajikan oleh firman-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Walau apapun keadaan pada saat ini Tuhan, perkara yang merisau dan mengganggarkan, tapi Tuhan Engkau menguatkan iman kami supaya kami dapat berdepan dengan masalah-masalah di luar Tuhan. Haleluya Yesus. Ucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan. Baik mereka yang dalam kelemahan tubuh, baik dalam kedukaan, Engkau yang akan menghiburkan mereka Tuhan. Haleluya Yesus. Karena salib Tuhan kami hidup, kami diberkati, kami diselamatkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan semua. Selamat pagi. Oke, syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita mempunyai kesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Nah, terima kasih kepada tim pelayanan puji dan sembah yang telah membawa kita memuji Tuhan seperti tadi. Kita doakan supaya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi saudaraku, sebelum kita mempelajari firman Tuhan yang akan kita kongsikan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin dan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Kau berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan lindungi hamba-Mu di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Apa yang hamba-Mu sampaikan pada jemaat-Mu, jangan ianya daripada kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi biarlah ianya akan datang dari kehendak Bapa. Tuhan, hamba-Mu rindu agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, membangun iman jemaat. Tuhan berkati kami yang mendengar firman-Mu agar kami mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan kasihi, pada minggu lepas kita telah mempelajari firman Tuhan mengenai teladan kesetiaan Kristus. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita masih fokus dengan topik yang sama, yaitu mengenai kesetiaan. Tetapi kali ini kita akan melihat topik kesetiaan ini dari sudut pandang Alkitab. Kita akan melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang Alkitab. Jadi apa kata Alkitab mengenai kesetiaan? Jadi kita sama-sama akan melihat firman Tuhan ini. Jadi saudaraku, kesetiaan adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesetiaan itu ditemukan dalam hubungan seseorang dengan keluarga, orang tua, komuniti, dan kelompok, baik di dalam negara dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk meninggalkan pihak yang lain. Jadi contohnya, Yesus setia sampai mati karena Dia mengasihi semua manusia dan semua orang. Tidak ada satu manusia pun ditinggalkan oleh Tuhan, yaitu Kristus, walaupun manusia masih di dalam keadaan berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus tidak menunggu kita bertobat, dan Yesus tidak menunggu kita berbuat baik baru Dia mati untuk kita.
tetapi dia mati sewaktu kita berdosa. Dengan arti kata lain di sini bahwa kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela dan menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Itu yang dikerjakan oleh Kristus bagi saya dan saudara-saudari semua. Jadi saudaraku, kesetiaan adalah sifat penuh iman, dan kesetiaan juga merupakan salah satu daripada sifat Allah. Kita Mazmur bab yang ke-33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan juga di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kesetiaan Kristus, kesetiaan Allah bagi saya dan saudara-saudara semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita hidup di dalam dosa, tetapi dia mati di kayu salib untuk kita. Dia tidak meninggalkan kita, karena dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan sangat diperlukan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Keluarga Kristen hari ini perlu memiliki sikap kesetiaan di dalam rumah tangganya. Apabila kesetiaan itu pudar, akibatnya terjadi kekacauan di dalam hubungan sebagai suami dan istri, dan sehingga mereka tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Akibat tidak ada kesetiaan lagi, dan anak-anak juga tidak mempedulikan orang tuanya. Apabila kesetiaan itu mulai pudar, oleh sebab itu kesetiaan itu perlu dimiliki di dalam kehidupan keluarga Kristen pada hari ini. Karena kita katakan tadi bahwa kesetiaan adalah sifat penuh iman, dan kesetiaan juga merupakan salah satu dari sifat Allah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi perlu kita ingat bahwa terdapat 9 buah Roh Kudus yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita melihat di sini bahwa setia termasuk salah satu daripada 9 buah Roh Kudus yang diajar di dalam Alkitab oleh Tuhan. Dan Amsal mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi jarang ditemukan pribadi yang setia. Sangat dalam perkataan Amsal di sini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi jarang ditemukan pribadi yang setia. Tidak berarti orang yang baik itu setia. Dikatakan di sini banyak yang menyebut dirinya baik hati, tetapi jarang ditemukan pribadi yang setia. Jadi saudara, kesetiaan mempunyai banyak definisi. Di antaranya berpegang teguh terhadap janji, patuh dan taat. Jadi seberat manapun tugas yang diberikan, ia tidak akan bersusul ataupun komplain. Patuh, taat. Di dalam perjanjian lama, kesetiaan diartikan dengan sikap kukuh, teguh, dan juga dikatakan tidak goyah pendiriannya, tidak berubah keputusannya. Dia benar, dia tulus ikhlas. Manakala Alkitab sendiri mengatakan bahwa kasih Allah tetap selama-lamanya, tidak berubah, dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kesetiaan diartikan sebagai dapat dipercayakan. Taat. Orang percaya pasti dan benar. Itu menurut perjanjian baru, pengertian di dalam perjanjian baru. Jadi saudara, janji Tuhan bagi orang yang setia padanya dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, di mana ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa yang ada di bumi jika kita mendengar baik-baik suaranya dan melakukannya dengan segala perintahnya. Dan Ulangan pasal 28 ayat 13 hingga 14 juga berkata, Tuhan Allah akan mengangkat kita menjadi kepala dan
bukan ekor. Dan dibuatnya kita terus naik, bukan turun, jika kita melakukan perintahnya dengan setia. Ini janji Tuhan bagi kita. Apabila kita setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita dibuat terus naik, bukan turun, apabila kita melakukan segala perintah Allah. Apakah janji Tuhan masih relevan juga pada hari ini? Benar. Banyak kesaksian yang saya dengar daripada saudara dan saudari yang begitu setia mengikuti Tuhan. Saya melihat hidup mereka terus diangkat oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang yang setia kepada karakter kesetiaan Kristus, yaitu dapat kita lihat dari aspek ia tidak menyimpang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap mengikut jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Bapaknya. Ia tidak mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, meskipun dia punya kuasa. Dia mampu mengelakkan dirinya daripada melakukan kehendak Bapaknya, tetapi dia harus mengikuti jalan yang lurus sesuai dengan apa yang Bapaknya kehendaki bagi dia. Jadi kita Ulangan pasal 5 ayat 32 hingga 33. Tetapi engkau berdiri di sini bersama dengan aku, maka aku akan mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajar kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang diberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32. Maka lakukan semuanya ini dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk melakukan ketetapan dan peraturan Allah itu dengan setia. Dan hendaklah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Agar lanjut umur di negeri yang kita duduki. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kesetiaan menurut Alkitab. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, agar lanjut umurmu di negeri yang kita duduki. Apapun kita mau, berkat Tuhan itu menyusul di dalam kehidupan kita. Sudah pasti kita ingin. Oleh itu firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, setia kepada Tuhan, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kesetiaan sampai di atas kayu salib bagi kita. Yang kedua, bertahan sampai garis akhir. Bertahan sampai garis akhir yang dimaksudkan taat sampai akhir kehidupan kita, walaupun kita berhadapan dengan banyak kekangan, halangan di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam keadaan yang kita pada hari ini dunia digoncangkan dengan penyakit ini. Ini merupakan sebagai halangan, kekangan yang kita hadapi. Tetapi mari kita bertahan sampai garis akhir. Apapun keadaan yang kita alami pada hari ini, kita tetap mempertahankan iman kita. Kemarin saya baca WhatsApp, betul tak betul ini yang saya baca, bahwa mereka yang di Amerika, mereka sudah mulakan dengan chip 666. Jadi perkara ini pasti akan terjadi di beberapa negara dan sampai ke negara kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita ingin bertahan sampai akhir hidup. Mari kita bertahan sampai akhir hidup kita. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, jangan takut, kata firman Tuhan, apa yang harus engkau derita? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Setialah sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan supaya kita setia sampai akhir hidup kita, dan agar kita memperolehi mahkota kehidupan seperti teladan kesetiaan Yesus sampai Ia mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Jadi kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang tidak setia,
Yang pertama kita lihat Raja Saul. Raja Saul merupakan raja Israel yang terkenal dan memimpin kerajaannya pada awalnya. Tetapi Saul tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya, atau tidak taat kepada Allah. Dia melakukan dosa demi menyenangkan hati rakyatnya. Dia menyenangkan hati rakyatnya, dia tidak peduli dia melakukan dosa. Tetapi padahal itu tidak baik bagi Allah. Jadi Raja Saul akhirnya pecundang. Akhirnya Saul mati akibat dirinya sendiri. Akhirnya Saul tidak setia sampai akhir hidupnya. Dan apa yang firman Tuhan katakan, maka kerjaannya tidak akan tetap, dan Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya untuk menggantikan tempatnya. Sehingga Raja Daud yang menggantikan Raja Saul pada masa itu, karena ketidaksetiaannya kepada Allah. Dia menyakiti hati Allah. Dia lebih menyenangkan suara orang ramai daripada menyenangkan hati Allah pada ketika itu. Yang kedua, Simon Petrus adalah salah seorang daripada murid Yesus yang sangat dekat dengannya. Ia telah menyangkal Yesus dengan tidak mengaku. Dia katakan, aku tidak mengenal Kristus, aku tidak mengenal dia, aku bukan anak muridnya. Tetapi sewaktu ayat berbobot, puji Tuhan, Simon Petrus dia bertobat daripada dosanya. Tetapi di dalam firman Tuhan, dia adalah salah satu daripada tokoh yang tidak setia. Tetapi malah ketidaksetiaannya itu memberikan pengajaran bagi kita. Tapi ada jalan penyelesaian. Dia datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Melainkan Yudas Iskariot, anak murid Yesus dan salah satu daripada ke-12 murid Yesus, dia menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak kepada orang Farisi dan ahli dan kepala agama pada masa itu. Dia menjual Yesus. Yudas mengakhiri hidupnya dengan ketidaksetiaan. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia menggantungkan dirinya, bunuh diri. Tetapi kita melihat tadi Simon Petrus, meskipun dia tidak setia, tetapi akhirnya dia bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi malaikat Yudas, dia mengakhiri hidupnya dengan mati digantung dan membunuh diri. Jadi saudaraku, apakah kita di dalam golongan dalam hamba yang tidak setia atau setia? Saya tidak dapat memberikan keputusan, tapi keputusan itu terletak di dalam tangan kita sendiri. Apakah saya setia ataupun tidak setia? Dan kita akan melihat juga tentang tokoh yang setia, yaitu Sadrak, Mishak, dan Abednego. Nama asli mereka Hanania, Mishael, dan Azaria. Ini adalah nama Sadrak, Mishak, dan Abednego. Mereka ini adalah telah disuruh untuk menyembah kepada berhala yang didirikan oleh raja pada masa itu. Tetapi mereka tidak mau. Dan akhirnya mereka ditangkap dan mereka dibuangkan di dapur perapian. Tetapi kita melihat di sini bahwa Allah membela dan menyelamatkan mereka pada masa itu. Dengan tidak ada satupun helaian bulu di badan mereka itu hangus akibat perapian tersebut. Tetapi orang yang dekat dengan dapur perapian itu, mereka meluncur dan habis mati. Jadi kita melihat di sini bahwa tokoh yang setia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan demikian juga Daniel yang disebut nama Belsasar. Ya, sama dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Daniel tetap setia kepada Allahnya walaupun ada ketetapan atau larangan bagi mereka yang memohon kepada Dewa yang sama dalam masa 30 hari akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Namun kita melihat di sini bahwa Daniel tidak memperdulikan segala arahan yang dikatakan oleh Raja Darius pada masa itu. Dia lebih mengambil keputusan menyenangkan hati Allah. Dia menyembah kepada Allah. Meskipun Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam lubang singa. Kita melihat bahwa Tuhan menyelamatkan Daniel pada masa itu. Kesetiaan yang kita lihat pada Daniel itu Belsasar. Dan Rasul Paulus juga kita melihat bahwa Rasul Paulus pernah dipenjara, disiksa, dihadapkan mahkamah tinggi, didera dan hampir mati karena memberitakan Injil Kristus. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Paulus mengakhiri hidupnya sampai akhir hidup.
Dia mengakhiri hidupnya sampai ke garis akhir. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Kesetiaan yang kita lihat menjadi suatu teladan bagi saya dan saudara-saudara semua. Tentang Daniel, tentang anaknya, Mishael, Sadrak, Meshach, dan Abednego, dan juga Ayub, kita akan melihat di dalam kesetiaannya. Meskipun dia berhadapan dengan banyak pencobaan di dalam kehidupannya, namun dia tetap setia. Jadi apa yang Ayub hadapi dalam kehidupannya? Hartanya hilang, anaknya mati. Ia pula dijangkiti penyakit kulit yang sangat parah sekali. Namun Ayub tidak menyangkal Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang kita lihat tentang kesetiaan Ayub di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, apakah akibatnya kalau kita setia? Apakah akibatnya kalau saya setia kepada Tuhan Allah? Dan apakah akibatnya jika saya tidak setia? Orang yang tidak setia, Allah akan menyembunyikan wajahnya dari kita. Dan oleh itu selayaknya kita harus setia sungguh-sungguh kepada Allah agar nama kita berada di dalam catatan kehidupan Tuhan. Ini yang kita rindukan, setia sampai akhir hidup kita. Keselamatan dijanjikan kepada orang yang setia. Apa ada dalam Alkitab, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini janji Tuhan. Orang yang setia akan diselamatkan. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 22. Dan Tuhan juga sedang mencari hamba-hamba yang setia yang dapat dipercayakannya. Ada di dalam Alkitab siapakah hamba yang bijak dan setia dan bijak, diangkat tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Itu adalah perumpamaan di dalam Matius pasal 45. Perumpamaan tentang talenta. Dan hamba yang setia akan menerima berkat daripada tuannya. Jadi saudaraku, Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadikan kita tetap setia sampai mati. Di dalam Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu di dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Adalah engkau setia sampai mati, aku akan memurnikan kepadamu mahkota kehidupan. Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadikan kita tetap setia sampai mati. Jadi kita akan melihat kunci untuk tetap setia dalam Tuhan. Yang pertama, dedikasikan diri kepada Tuhan, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 14 ayat 8. Dan banyak orang percaya yang kurang berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadi. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri untuk menjadi orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Maka sikap keegoisan diri harus kita kesampingkan dulu. Allah harus mendapatkan tempat teratas dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi perantara di antara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang membuatkan kita setia mengikuti Dia. Apabila kita mengikuti kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk setia sampai akhir hidup kita. Saudaraku, saya katakan bahwa masalah itu tetap akan berjalan. Masalah itu tetap akan kita hadapi. Tetapi yang kita minta daripada Tuhan kekuatan untuk melewati keadaan yang berlaku pada hari ini, supaya kita setia akhir hidup kita. Yang kedua, tetap bergantung pada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6. Banyak orang yang membelakangi Tuhan dari segala rencana yang mereka buat. Mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri atau pada orang lain, karena itu mereka akan gagal. Apabila saudara Alvin baca teks firman Tuhan yang awal tadi dan teks yang sama juga, saya sediakan tetap bergantung kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya baca sekali lagi untuk kita. Ini bukan secara kebetulan, tetapi kita tangkap firman Tuhan ini
Kita percaya bahwa ada message penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita akan selalu berhadapan dengan kegagalan. Jadi apabila kita tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan dikatakan di sini, kamu akan berbuah banyak. Apabila kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, yang membuatkan kita mampu setia di hadapan Tuhan hingga pada hari ini. Apapun keadaan yang kita hadapi, apabila kita melekat diri kita kepada Kristus, apabila kita tinggal di dalam Kristus, maka kita mampu melewati keadaan cabaran yang ada di hadapan kita. Apapun segala perkara yang kita hadapi, kita mampu menghadapi, karena Tuhanlah kekuatan kita, karena Tuhanlah yang ada bersama kita. Tuhanlah yang memimpin kita. Dialah yang ada di tepi kita. Dialah yang melindungi kita. Dialah yang menjaga kita. Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita menghadapi apapun keadaan kita alami pada hari ini. Dunia menawarkan berbagai kemudahan dari segala bidang kehidupan dan mengakibatkan banyak orang tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah penolong yang hanya diperlukan saat mereka benar-benar dalam keadaan genting ataupun sukar. Sebagai anak Tuhan, jangan kita hidup seperti orang-orang dunia. Biarlah kita tetap taat, setia dengan jalan bergantung secara mutlak kepadanya sehingga saat Tuhan itu hampir. Mahkota kehidupan adalah hadiah terindah yang diterima oleh orang yang taat dan setia sampai akhir. Apakah kita mau mahkota tersebut? Ya sudah pasti kita mau. Sebab itu setia. Dan di samping itu juga kita harus bersukacita di dalam Dia. Selalu meletakkan pikiran negatif, khawatir, bimbang menyebabkan kita mudah berputus asa. Apabila kita meletakkan pikiran negatif, khawatir, bimbang, menyebabkan kita seringkali berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jika kita menghitung berkat Tuhan dan melihat hal yang baik di dalam diri orang lain dan diri kita, maka kita akan terdorong untuk tetap setia di dalam Tuhan, tetap bersukacita. Roma pasal 12 hingga 21, tetaplah bersukacita dalam apapun keadaan, rajin untuk Dia. Banyak orang begitu peduli dan menyenangkan dirinya sendiri, namun mereka malas tidak menghidangkan perkara-perkara rohani. Kita seharusnya rajin bekerja untuk Tuhan. Saat kita menolong mereka yang berada dalam keperluan dan membawa Kristus bagi mereka yang terhilang, maka kita akan menerima berkat yang membantu kita tetap setia di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, apakah janji Tuhan bagi saya dan saudara-saudara semua? Janji Tuhan bagi orang yang setia. Ulangan pasal 24 ayat 1, jika engkau baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di segala bangsa. Dan kitab Ulangan pasal 28 13 hingga 14 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Engkau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maukah kita Tuhan mengangkat kita bukan menjadi ekor, tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi kepala. Jadi saudaraku, sebagai aplikasi baru firman Tuhan yang akan kita kongsikan pada pagi hari ini, saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan bagi kita. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua-dua. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi orang lain. Kalau ia akan setia kepada seorang akan tidak mengindahkan orang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan dan bukan dua Tuhan.
kita harus setia kepada Tuhan dan bukan kepada bukan kepada dunia. Meskipun kita hidup di dalam dunia, tetapi mari kita abdikan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus. Galatia pasal 3 ayat 10b, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini kata firman Tuhan kepada orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi dan orang percaya pada hari ini. Orang yang tidak melakukan segala sesuatu terkutuk akan terkutuk. Tetapi kita ingin diberkati oleh Tuhan, sebab itu mari kita setia di hadapan Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 10, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jangan curang, tetapi hendaklah tulus dan setia. Itu kata Paulus kepada Titus, supaya dia jangan curang, tetapi setia di dalam pengajarannya, setia di dalam pelayanannya, setia di dalam mengikuti Tuhan. Dikatakan supaya mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Paulus kepada Titus, supaya dia tetap setia. Tuhan juga ingin kita setia. Setia di dalam iman kita, setia di dalam kepercayaan kita, setia di dalam pengajaran kita. Tuhan ingin supaya kita setia. Roma pasal 3 ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jika di antara mereka tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan? Allah menjanjikan berkat-Nya untuk kita. Apakah Dia membatalkan apa yang Dia katakan? Tidak. Tuhan mengasihi umatnya, tetapi yang membuatkan manusia tidak dapat mencapai keselamatan itu adalah dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri. Padahal kesetiaan Tuhan, janji Tuhan itu sudah ditunjukkan kepada kita. Dia sudah sediakan untuk kita. Tetapi yang membatalkan, yang membuatkan kita tidak dapat mencapai apa yang Tuhan janjikan itu adalah diri kita sendiri. Karena keegoisan kita, karena kedegilan hati kita, karena ketamakan hati kita kepada dunia ini, yang membuatkan kita tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki. Mari kita kesampingkan dulu. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan telah menjanjikan suatu kesetiaan bagi kita, menjanjikan berkat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini, Alkitab menjelaskan mengenai kesetiaan. Karena kesetiaan adalah sifat penuh iman, dan kesetiaan juga merupakan salah satu daripada sifat, dan juga merupakan sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya pada hari ini. Dan kebaikan hati kita tidak akan memukul kita adalah orang yang setia. Bukan karena kita baik hati itu yang memukul kita setia. Jadi saudaraku, mari kita setia kepada Tuhan. Setia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dan bukan orang yang baik hati. Tetapi orang yang melakukan, banyak orang yang baik hati tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Banyak orang yang baik hati tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Yang Tuhan inginkan di sini bahwa supaya kita setia dalam melakukan kehendak Allah dan bukan dengan baik hati saja. Nah, orang yang setia adalah kesenangan bagi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan hingga akhir hidupnya. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian bagi Tuhan. Saya tidak sedia nyanyian yang berupa bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita angkatkan pujian ini bagi Tuhan. Dan setelah itu nanti kita akan berdoa dan kita akan ambil masa doa khusus untuk saudara Alvin dan Lisa. Nanti mereka akan jelasnya mengapa kita berdoa khusus untuk mereka nanti ya. Nanti setelah pujian doa, saya serahkan masa bagi Alvin dalam beberapa menit. Jadi
Jadi kita akan berdoa untuk mereka. Dan nyanyikan bagai bejana siap dibentuk. Siap dibentuk. Mari kita sama-sama berdiri. Jadikan hidup kita di tangan dengan urapan kuasa, dengan urapan kuasa Rohmu, dipengaruhi selalu. Jadikan ku Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, ajar kami supaya kami tetap setia seperti yang firman-Mu inginkan dari kami. Tuhan, jika selama ini kami tidak setia kepada-Mu, setia kepada keluarga kami, dan setia kepada orang di sekeliling kami, Tuhan, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami, berikan kami hati yang senantiasa taat dan setia dan patuh kepada Engkau, baik setia dalam iman dan ibadah kami. Jangan biarkan kesetiaan kami menjadi pudar karena terjadinya kegoncangan yang berlaku di dalam dunia pada hari ini. Justru kegoncangan dunia inilah yang membuatkan kami semakin semangat mengikuti Engkau dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Teguhkan iman jemaat-Mu dalam mereka mengharungi cabaran dunia hari ini sampai akhir kehidupan mereka ini Tuhan. Lindungi dan berkati masa depan kami serta mencukupi segala keperluan kami di hari-hari yang akan datang. Dalam segala suka duka yang kami lalui, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah kami belajar pada hari ini. Dan puji, syukur dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua anak Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk. Dan masa ini seserahkan kepada saudari kita Vivi. Oke, selamat pagi semua.
Salam damai daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan sebelum saya membaca buletin kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel atas firman yang telah disampaikan yang begitu mengingati kita. Mari kita masing-masing katakan kepada saudara kita sebelah kiri dan kanan, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Okey. Untuk ibadah raya kita akan datang. Okey. Yang akan melayani kita pada 8 November, doa syafaat akan dipimpin oleh Deacon Eddie Bayo, dan pengkhotbah kita Ketua Deacon kita Haris Jau. Haleluya. Okey, dan pemimpin pujian kita Deacon Ross Sharon, penyanyi latar kita Sonia Unyang dan John. Pemuzik kita Pastor Sam dan Georgia Ryan Kanyan. Keyboard kita Joy Balizaraja. Penyambut tetamu kita dan mengambil suhu Deacon Annie Julie dan Deacon Esther Sigang. Penyampai buletin saya sendiri. Dan doa penutup berkat kita Pastor Roland. Multimedia Viviana Ngau, PA system kita Deacon Semester Ricky. Okay, untuk persekutuan doa kita pada hari Selasa akan dipimpin oleh Deacon Doris, iaitu pada 3 November. Okey, pengumuman untuk kita. Ada majlis Ramadama Anjuran Daerah Miri akan diadakan pada 6 November, iaitu hari Jumaat, bertempat di Dewan METS di Miri. Sebarang pertanyaan boleh hubungi pengurusi daerah Miri. Dan untuk maklumat kita juga, Pastor Somel dan keluarga akan bercuti mulai esok tu kan, 2 November sampai 27 November. Sebarang pengurusan gereja sila hubungi Deacon Haris. Okey, sebelumnya saya terlupa, ada sesiapa yang pertama kali yang datang? Angkat tangan, yang datang sini. Tak ada. Ada. Jadi maksudnya kita semua jemaat yang setia. Amin. Dan saya serahkan untuk doa penutup kita, saya jemput Pastor Sam. Okay, Tuhan memberkati. So, mari kita berdiri bersama-sama. Kita khusus doa untuk mereka yang tadi ya, sama Bapak mereka yang pio itu, benar Tuhan langsung itu. Berdoa supaya Tuhan bersama kita. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk masa yang indah di mana kami dapat datang berkumpul. Kami mau Tuhan seperti mana jiwa kami diselamatkan. Kami tahu kasih Tuhan tidak memandang siapa Tuhan. Jadi saya berdoa untuk khusus bagi mak bapak mereka, bagi datuk nenek mereka yang belum lagi percaya kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan, terutamanya bagi kampung Longjeng ini Tuhan, supaya kuasa Tuhan turun untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana, supaya pelajar-pelajar yang baru saja percaya pada Engkau ini akan menjadi saksi waktu mereka pulang Tuhan, membuka mulut mereka untuk membawa bapak mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kami serahkan Tuhan, walaupun sedikit yang mereka ketahui tentang Engkau, mereka datang belajar tentang mengenali Engkau. Jadi saya berdoa Tuhan supaya Engkau boleh memakai mereka menjadi alat saluran berkat kepada kampung Longjeng Tuhan. Kuasa-Mu hadir bersama mereka, pimpin mereka, beri hikmat kepada mereka, supaya bukan hanya sebilangan orang yang percaya kepada Engkau, tetapi kami berdoa supaya satu hari nanti kampung Longjeng akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kepada semuanya Tuhan, daripada generasi yang kecil sampai kepada generasi yang tua. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada lagi yang masih percaya kepada roh setan dan sebagainya Bapa. Kami serahkan kampung ini dalam tangan-Mu, supaya kampung ini tidak tercicir Tuhan. Kami bersyukur kepada orang yang pergi melayani di kampung ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menggerakkan mereka sebagai satu permulaan untuk menjangkau jiwa di sana. Kami serahkan Bapa, supaya kuasa-Mu dan juga kasih-Mu berlimpah-limpah atas kampung ini Tuhan.
Kami berdoa juga bagi perlindungan ilahi atas kehidupan kami. Walaupun kami mendengar berita tentang COVID ini di sana sini, tapi jangan biarkan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran melebihi kepercayaan kami kepada Engkau, melebihi apa yang kami dengar pada firman-Mu. Kami percaya COVID yang kami dengar juga adalah fakta, tapi juga kami yakini bahwa firman-Mu juga adalah fakta. Ajar kami supaya kami memilih mana satu fakta yang kami yakini boleh mengatasi fakta yang kami lihat kematian, dan juga hal-hal yang menakutkan boleh kami terganggu Tuhan. Tapi kami berdoa supaya inilah masa untuk kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau menjamin, bila Engkau mengatakan Engkau akan menyertai kami, bila Engkau mengatakan Engkau melindungi kami mau meyakini apa yang Engkau katakan. Jadi kami berdoa supaya kuasa-Mu bersama-sama dengan kami, keluar masuk kami daripada rumah. Walaupun mungkin ada kuman itu ada di mana-mana, tetapi tidak akan menyentuh tubuh kami Tuhan, tidak akan menjangkiti kami Tuhan. Biar kami terus dapat melakukan kehidupan harian kami, bukan penuh dengan ketakutan dan kebimbangan, tetapi penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaan hanya kepada Engkau yang mampu menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa supaya kuasa-Mu bersama dengan kami. Bicarakan pasal Samuel dan keluarga supaya mereka dapat menikmati cuti mereka Tuhan. Kami berserahkan supaya hari-hari percutian mereka dipenuhi dengan damai, sukacita, dan rehat yang daripada surga untuk mereka. Pimpin mereka Tuhan sepanjang mereka bercuti, supaya sungguh-sungguh mereka dapat dikuatkan semula, dipulihkan semula sepanjang mereka bercuti. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Biar firman Tuhan ini akan memberkati kita. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala firman-Mu ini penuh dengan kepercayaan dan keyakinan kami kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa yang membuat kami hidup adalah firman-Mu. Sebab kami yakin pada akhirnya bukan apa yang kami lihat yang kekal, tetapi apa yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk.